seringkali kita maknai sebatas menahan lapar dan dahaga. Hakikatnya, puasa adalah momen di mana Allah menginginkan kita untuk mendidik pola makan kita sehari-hari agar hidup sehat, dan kita lakukan di saat berbuka dan sahur. Allah memberikan tips dalam Al-Quran dan Rasul pun mencontohkan dalam hadis. Yang pertama adalah sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Rasulullah menegaskan bahwa kita untuk sahur, karena dalam sahur tersebut terdapat barokah. Mungkin seharian kita tidak makan dan minum, biasanya kita lemas. Tetapi karena kita sahur, maka berkahnya daripada sahur itu kita tetap memiliki energi dan tetap bisa melakukan aktivitas seharian. Yang kedua adalah makanan yang halal dan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, kulu, makanlah kamu semua, mimma fil ardi, apa-apa yang ada di atas muka bumi ini. Tetapi ingat, makanan yang seperti apa? Halalan thayyiba, yang halal dan thayyib dan baik. Apa itu makanan? Yang wala tattabi'u khutuwatis syaiton, yang tidak mengikuti arahan setan. Sesuatu yang halal bisa menjadi syubhat atau bisa menjadi haram apabila cara untuk mendapatkannya kita salah. Atau kita sudah mendapatkannya itu dengan benar, kita berada di masjid, kita mendapatkan takjil, dan takjil itu emang diperuntukkan untuk jamaah yang ada di masjid tersebut. Tetapi proses yang kita lakukan itu salah. Seharusnya kita hanya mengambil satu karena berbagi dengan yang lain, tetapi kita ambil banyak buat dibawa pulang dan sebagainya, sehingga jamaah yang lain banyak yang tidak kebagian. Itu karena ada dorongan nafsu setan untuk lakukan. Nah itu. Yang ketiga adalah makanan yang thayyib, makanan yang baik, makanan yang sehat. Kalau tadi ya ayyuhan nas, maka selanjutnya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah kamu semua min thayyibat, dari makanan yang baik, makanan yang tidak merusak tubuhmu. Ya, misalnya kan kita sukanya goreng-gorengan ya, karena merasa ma rozaqnakum, itu adalah anugerah yang Allah berikan dengan berbagai macam makanan atau aneka ragam makanan. Washkurullah, dan bentuk syukur kamu adalah menghindarkan makanan yang jauh dari kata thayyib. Kita sukanya makannya goreng-gorengan atau makanan yang pedas dengan beberapa level, dan itu akan menaikkan asam lambung kita sehingga tidak fokus untuk ibadah taraweh, ibadah tadarus atau puasa esok hari karena kita sakit berhalangan dengan cara makan kita yang salah tadi. Kemudian tips yang selanjutnya adalah bagaimana cara yang berbuka yang baik, yakni idza ahadukum aftara falyuftir ala tamar. Jika kamu berbuka puasa, maka bukalah dengan kurma. Fa illam yajid, maka jika tidak ada kurma, falyuftir ala ma'in, maka berbukalah dengan air putih terlebih dahulu. Karena itu adalah tohur, karena itu adalah hal yang paling baik ketika berbuka puasa. Jadi jangan langsung makan es dan sebagainya, tetapi dahulukan yang pertama adalah kurma, jika tidak ada kurma, air putih. Selanjutnya adalah kulu washrobu, makan dan minumlah, wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan, karena innahu la yuhibbul musrifin, karena Allah itu tidak suka yang berlebih-lebihan. Kadang kita beli untuk takjil itu dari ujung gang A sampai ujung gang selanjutnya. Nah, itulah yang disebut berlebih-lebihan, tetapi itu akan menjadi baik apabila kita niatkan ketika membeli takjil itu adalah untuk bersedekah
Kemudian kita lanjutkan belanjaan tadi, kita ambil secukupnya, sisanya kita sedekahkan di masjid atau pada orang yang membutuhkan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.